Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Samuel Jawahir, Prodi PAI kelas C angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah penilaian dan evaluasi pembelajaran tentang konsep dasar, fungsi, serta tujuan penilaian dan evaluasi pembelajaran. Dan tentunya saya akan memaparkan dari definisi penilaian dan evaluasi pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, definisi dari evaluasi. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Yang kedua, definisi dari penilaian. Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi seperti angka atau deskripsi verbal, analisis, dan interpretasi untuk mengambil keputusan. Sedangkan penilaian dalam pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Selanjutnya yaitu definisi dari pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran-ajaran Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Jadi, kesimpulannya dari definisi evaluasi pembelajaran PAI adalah evaluasi dalam pendidikan agama Islam yang dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pendidikan selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Selanjutnya, objek evaluasi pembelajaran. Dalam evaluasi pembelajaran, kita harus mempertimbangkan 3 aspek utama. Yang pertama, aspek kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman siswa. Yang kedua, aspek afektif yang melibatkan sikap, nilai, dan emosi siswa. Yang ketiga, aspek psikomotorik yang mencakup keterampilan fisik dan praktis siswa. Selanjutnya, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, input adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi. Artinya, yang dimaksud dengan bahan mentah tersebut dalam dunia sekolah adalah calon peserta didik yang baru akan memasuki sekolah. Yang kedua, output adalah bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi. Artinya, peserta didik lulusan sekolah yang bersangkutan untuk dapat menentukan apakah peserta didik tersebut berhak lulus atau tidak. Yang terakhir, transformasi adalah mesin yang bertugas mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Dalam dunia sekolah itulah yang dimaksud dengan transformasi. Selanjutnya, prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 9. Di antaranya, adalah evaluasi didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif adalah evaluasi didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas evaluator. Yang ketiga, adil adalah evaluasi tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Yang keempat, terpadu. Evaluasi merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan adalah evaluasi mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Yang ketujuh, sistematis adalah penilaian dilakukan secara bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Evaluasi didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang kesembilan, akuntabel. Evaluasi dapat dipertanggungjawabkan dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi. Evaluasi dilihat dari fungsinya ada 5. Yang pertama, formatif, maksudnya evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pelajaran. Yang kedua, sumatif, yaitu untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Yang ketiga, diagnostik,
maksudnya mengevaluasi untuk menelaah kelemahan siswa. Yang keempat, selektif, adalah evaluasi untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriterianya. Yang terakhir, penempatan, adalah evaluasi untuk memilih siswa yang tepat sesuai dengan kriterianya. Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi berdasarkan alatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama bersifat tes dan yang kedua non tes. Yang bersifat tes ini dibagi menjadi tiga, yaitu tes lisan, adalah tes yang menuntut jawaban secara lisan. Yang kedua, tes tulisan, adalah tes yang menuntut jawaban secara tulisan, contohnya seperti esai. Yang ketiga, tes tindakan, yaitu tes yang menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan, meliputi tes individual dan tes kelompok. Yang kedua, non tes, seperti observasi secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua bersifat non tes. Yang bersifat non tes di sini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, observasi, meliputi secara langsung atau tidak langsung. Yang kedua, kuesioner atau wawancara. Yang ketiga, skala, meliputi penilaian sikap dan minat. Yang keempat, studi kasus. Yang kelima, checklist. Dan yang terakhir, sosiometri, teknik penelitian yang umumnya bertujuan untuk meneliti hubungan sosial dan psikologis antar individu di dalam masyarakat. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang telah dibahas tadi ialah evaluasi pembelajaran daring adalah evaluasi dalam pendidikan agama Islam yang dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan pendidikan selaras dengan nilai-nilai Islam sebagai tujuan dari pendidikan Islam itu sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.